tell me how pretty I look. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Apartemen 407 yang dirilis pada tahun 2016. Oke lah, tanpa basa-basi di awal, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Di awal film, kita disajikan dengan pernyataan dari seorang wanita bernama Frida Farel. Ia menjelaskan bahwa film ini tidak hanya diangkat dari kisah nyata secara umum, melainkan didasarkan pada kisahnya yang sebenarnya, yaitu trauma yang ia alami dan hadapi setiap hari. Frida Farel lebih lanjut menyampaikan bahwa ada jutaan orang di luar sana yang diperjualbelikan. Dan ia ingin membagikan pengalamannya melalui film ini sebagai bentuk peningkatan kesadaran, menekankan posisinya bukan sebagai korban, tetapi sebagai penyintas. Diketahui bahwa Frida Farel adalah korban asli dari peristiwa tersebut. Dalam proyek film ini, ia tidak hanya menulis naskah, tetapi juga bertindak sebagai produser, sekaligus membintangi dan menjadi tokoh utama dalam film. Dengan keterlibatan langsungnya, dipastikan bahwa tingkat keakuratan cerita ini tidak perlu diragukan lagi. Pagi itu, film dibuka dengan pemandangan seorang wanita cantik bernama Isobel sedang berlari pagi di sebuah taman. Diketahui bahwa Isobel sangat rajin berolahraga, didorong oleh keinginannya yang kuat untuk menjadi seorang model. Setelah selesai berolahraga, Isobel segera membersihkan diri sebelum membangunkan suaminya yang masih tertidur pulas. Dari sini, terungkap bahwa Isobel sebelumnya adalah seorang ibu tunggal dengan seorang putri berusia 4 tahun. Dan ia telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Mark. Sambil berbisik lembut di telinga suaminya, Isobel mengucapkan selamat hari jadi pernikahan mereka. Ia kemudian bercanda dengan suaminya, bertanya siapa di antara mereka berdua yang akan menyiapkan sarapan. Namun, momen mesra mereka terpotong ketika putri Isobel, Olivia, tiba-tiba datang dan meminta sarapan karena ia sudah merasa lapar. Mendengar permintaan putrinya, Isobel bergegas menuju dapur untuk membuatkan makanan. Alangkah terkejutnya Isobel saat melihat bahwa sudah tersedia makanan di atas meja. Ternyata Mark telah bangun lebih dahulu dari Isobel dan telah menyiapkan makanan untuk istri dan anaknya. Kemudian Isobel terlihat di tempat gym sedang berbincang dengan salah satu anggotanya yang bernama Maria. Maria memberitahu Isobel bahwa ia tidak dapat datang lagi keesokan harinya karena sudah tidak memiliki uang. Meskipun demikian, Isobel tetap mengizinkan Maria untuk melanjutkan latihan di gym tersebut. Isobel menjelaskan bahwa Maria masih memiliki 5 sesi pertemuan lagi dengannya, mengingat Isobel juga merupakan instruktur kebugaran Maria di tempat tersebut. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Isobel pergi ke sebuah kafe untuk menikmati kopi dan menenangkan pikirannya. Di tengah ketenangannya, seorang tunawisma menghampiri dan meminta sedikit rezeki kepada para pengunjung. Tunawisma itu mendekati Isobel yang sedang sendirian, meminta sejumlah uang. Dengan sopan, Isobel memberitahu tunawisma itu bahwa ia tidak membawa uang tunai. Namun tunawisma itu bersikeras, tidak mau pergi sebelum Isobel memberinya uang. Tentu saja, kehadiran tunawisma yang memaksa itu membuat Isobel merasa terganggu. Cigarette? Di sisi lain, seorang pengunjung bernama Peter sedang memperhatikan tunawisma yang terlibat adu argumen dengan Isobel. Merasa kasihan melihat Isobel, Peter pun menghampirinya dan berusaha mengusir tunawisma itu. Bukannya pergi, tunawisma itu justru marah dan mulai melontarkan kata-kata kasar kepada para pengunjung di sana. Setelah beberapa lama berdebat, akhirnya tunawisma itu pergi, namun ia membawa serta roti milik Isobel. Sebelum Peter berlalu, ia terlibat percakapan dengan Isobel. Peter mengungkapkan keinginannya agar Isobel mendaftar menjadi seorang model di agensi miliknya.
menawarkan bayaran yang cukup besar, bahkan sangat menggiurkan bagi siapapun yang mendengarnya. Meskipun Isobel sempat merasa ragu, Peter terus meyakinkannya. Ditambah lagi dengan penampilan Peter yang sangat rapi dan meyakinkan, akhirnya Isobel menerima tawaran tersebut. Sebelum pergi, Peter menyerahkan sebuah kartu nama kepada Isobel. Namun, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, Isobel menemui suaminya untuk meminta saran mengenai tawaran menjadi model tersebut. Mark tidak ingin ceroboh. Ia mencari informasi terlebih dahulu tentang perusahaan agensi tersebut di internet. Setelah merasa yakin dengan kredibilitas perusahaan itu, Mark mengizinkan istrinya untuk menerima tawaran tersebut. Namun, Mark menambahkan bahwa Isobel harus tetap waspada karena ia khawatir tawaran itu hanya merupakan penipuan. Keesokan paginya, Isobel mendatangi alamat yang tertera di kartu nama yang diberikan oleh Peter. Namun, ia terkejut saat melihat sebuah apartemen yang terlihat kumuh. Isobel menjadi sangat ragu apakah tempat tersebut benar-benar kantor agensi model. Ia pun menghubungi Peter untuk memastikan. Setelah bertemu Peter, Isobel mengutarakan keraguannya, tetapi Peter meyakinkannya bahwa di kantor itu ia memiliki banyak fotografer. Peter juga menegaskan bahwa ia dan karyawannya telah tinggal di apartemen tersebut selama 5 tahun. My boyfriend knows where I am, and he said he might even. Yeah, she's sweet, intern. Untuk lebih meyakinkan Isobel, Peter menghubungi asistennya yang bernama Chloe. Dalam percakapan, Peter menjelaskan bahwa sesi pemotretan tersebut adalah untuk perusahaan kapal layar terbesar di industri pariwisata, dan itulah alasan mengapa harga yang ditawarkan sangatlah tinggi. Peter menambahkan bahwa pemotretan ini hanya akan memakan waktu 15 menit. Setelah percakapan yang cukup panjang, Isobel memutuskan untuk memberanikan diri dan berusaha berprasangka baik terhadap Peter. Mereka pun tiba di ruangan yang dituju dan Chloe menyambut Isobel dengan sangat baik dan ramah. Sesi pemotretan pun dimulai dan Peter memuji keindahan tubuh Isobel yang menurutnya memiliki warna kulit yang menakjubkan. Okay, now imagine you're Oh, good. Okay, beautiful. Grand Canyon. what? Where? Good. Kemudian singkatnya, sesi itu selesai tepat pada waktunya, sesuai dengan yang dijanjikan. Keesokan harinya, saat Isobel sedang bekerja, ia dihubungi oleh Chloe seperti biasa. Chloe memberitahunya bahwa Isobel berhasil lolos dan diterima menjadi seorang model. Mendengar kabar gembira itu, Isobel merasa sangat senang dan bergegas pulang untuk memberitahukan suaminya. Sebelum berangkat kerja, Isobel berpamitan terlebih dahulu dengan putrinya. Sebelum menuju apartemen Peter untuk urusan lebih lanjut, Isobel menyempatkan diri ke toko pakaian untuk membeli sebuah gaun yang akan ia kenakan saat merayakan hari jadi pernikahannya bersama Mark. Sesampainya di apartemen, ia disambut oleh Peter yang kemudian menyuruhnya menuju ruangan bernomor 400. Namun, begitu tiba di ruangan itu, Isobel terkejut karena barang-barang yang digunakan kemarin sudah tidak ada lagi. Merasa curiga, Isobel menanyakan hal tersebut kepada Peter. Namun, Peter hanya terdiam dan segera mengunci pintu ruangan. Saat itu juga, Peter mengeluarkan senjata tajam untuk menakut-nakuti Isobel. Isobel yang ketakutan berusaha berkata bahwa suaminya akan segera datang untuk menjemputnya. Akan tetapi, Peter sama sekali tidak gentar, bahkan menantang Isobel untuk mempertemukannya dengan suaminya. Isobel juga diancam agar tidak berteriak, karena jika ia tidak menuruti, Peter tidak akan segan-segan untuk menyakitinya. Mendengar ancaman tersebut, Isobel hanya bisa menangis, bertanya-tanya mengapa hal buruk ini bisa terjadi padanya. Ketika Isobel meminta izin ke toilet sambil membawa ponselnya, Peter menyadari apa yang akan dilakukan Isobel. Peter pun meminta Isobel untuk meninggalkan ponselnya di atas meja. Meskipun Isobel sempat menolak karena takut dengan ancaman Peter, dengan putus asa, ia akhirnya meninggalkan ponselnya di sana. Di dalam toilet, Isobel mengeluarkan isi tasnya untuk mencari sesuatu yang dapat ia gunakan untuk melarikan diri. Karena Isobel terlalu lama di dalam, Peter mulai curiga dan menghampirinya. Peter meminta Isobel untuk mengganti pakaian dengan yang telah ia siapkan sebelumnya.
Penolakan Isobel membuat Peter marah dan ia pun memukul Isobel. You don't have a choice. There, good girl. Peter kemudian berkata bahwa ia akan memberinya obat pereda sakit dan menyamarkan luka memarnya dengan menggunakan riasan wajah. Setelah selesai mengganti pakaian, Isobel kembali menemui Peter. Di sana, Peter memerintahkan Isobel untuk melepaskan semua pakaiannya agar ia leluasa mengambil foto. Karena takut dengan ancaman Peter, Isobel menuruti permintaannya. Kemudian, Isobel diberi segelas susu yang telah dicampurkan dengan obat tidur. Setelah efek obat bekerja, Isobel pun tertidur pulas. Ternyata, Isobel telah dijual oleh pria hidung belang. Hal ini terbukti ketika Isobel tersadar, ia mendapati dirinya dalam keadaan buligir. Sementara, Peter sedang merekam semua adegan tersebut. Saat itu, Peter memperingatkan Isobel agar tidak mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. Peter mengancam bahwa jika Isobel melakukannya, ia tidak akan segan-segan menghabisi nyawa Isobel. Peter juga menambahkan bahwa tempat itu adalah rumahnya, sebuah apartemen yang terletak di pusat kota London. Dengan lantang, Isobel menyatakan bahwa ia tidak akan membersihkan diri agar dapat menjadi bukti jika polisi dan suaminya berhasil menemukannya. Namun, Peter hanya menjawab, "Tidak mungkin polisi bisa menemukanmu karena dirimu sendiri tak tahu di mana kamu berada." Mendengar ucapan Peter, Isobel hilang semangat. Hal ini karena ketika Isobel tertidur tadi, Peter telah memindahkannya ke kamar 407. Sementara yang suaminya ketahui hanyalah kamar 400. Kemudian Isobel memohon kepada Peter agar dilepaskan karena ia sudah sangat merindukan suami dan anaknya, atau setidaknya diizinkan memberi kabar kepada keluarganya. Sayangnya, Peter menolak permintaan Isobel. Namun, Peter memberi sedikit keringanan dengan mengizinkannya menghubungi temannya. Akan tetapi, ketika Peter berpura-pura menghubungi teman kerja Isobel, di luar dugaan Isobel malah berteriak meminta pertolongan. Hal itu sontak membuat Peter marah dan menghajar Isobel. Pada saat itu, Isobel bertanya kepada Peter mengapa ia tega melakukan hal keji ini padanya, padahal sebelumnya mereka tidak memiliki masalah apapun. Dengan santai, Peter menjawab bahwa semua ini hanya demi uang. Mendengar itu, Isobel menawarkan, "Jika hanya demi uang, aku akan memberikan seberapa banyak yang kamu mau asal kamu mau melepaskanku." Peter yang licik dan tidak bodoh menolak tawaran Isobel. Ia kemudian melanjutkan aksinya, menawarkan Isobel kepada pria-pria hidung belang yang datang silih berganti. Hari demi hari terus berganti. Isobel memberitahu Peter bahwa kini ia telah hamil. Namun, Peter tidak percaya dengan ucapan Isobel. Isobel juga menambahkan bahwa suaminya akan terus mencari keberadaannya. Bahkan jika Isobel kini berada di luar negeri, suaminya akan tetap mencarinya. Lagi-lagi dengan santai, Peter menjawab bahwa jika suaminya datang, Isobel hanya perlu mengatakan bahwa ia sendiri yang mau bekerja seperti ini, bekerja sebagai pekerja open BO. Dengan demikian, suaminya akan menjauhi Isobel dengan sendirinya. Sekali lagi, Isobel dibuat putus asa setelah mendengar ucapan Peter. Keesokan harinya, Peter yang sejak awal tidak percaya dengan kehamilan Isobel, membawa alat tes kehamilan untuk mengetahui kebenarannya. Setelah melihat alat tes tersebut, ternyata Isobel benar-benar hamil. Namun, entah siapa ayah dari anak yang dikandung Isobel, karena sudah terlalu banyak pria yang datang silih berganti. Keesokan harinya, Isobel yang sudah muak dengan keadaan tersebut, menyerang Peter ketika ia datang untuk mengecek keadaannya dan berusaha melarikan diri. Isobel berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Namun, semua usahanya sia-sia karena tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Peter, yang tidak ingin berurusan dengan polisi, berusaha menangkap Isobel meskipun ia sedang kesakitan. Isobel yang ketakutan terus berlari sekuat tenaga di lorong apartemen hingga ia menemukan sebuah kamar yang tidak terkunci. Ia pun masuk ke sana dan menemukan seorang anak kecil di dalamnya. Isobel terus mencoba berteriak sekuat tenaga mencari bantuan.
Namun meskipun apartemen itu berada di pusat kota, tempat itu sangat sepi tanpa pengunjung, sehingga tidak ada satupun orang yang mendengarnya. Saat itu, Isobel melihat sebuah laptop di atas meja dan menggunakannya untuk meminta pertolongan kepada suaminya melalui email. Namun, tiba-tiba Peter datang dan mencegah Isobel mengirim email tersebut. Ternyata, ruangan itu merupakan kamar apartemen Peter dan anak kecil itu adalah putrinya. Sebelum membawa kembali Isobel ke kamar 407, Peter menyekapnya terlebih dahulu di gudangnya yang sempit dan gelap. Namun, tiba-tiba ada tamu yang datang ke kamar tersebut. Ternyata, tamu tersebut adalah Mark, suami Isobel. Mark bertanya kepada Peter tentang seseorang yang bernama Peter. Dengan santai, Peter berkata bahwa ia tidak mengenal orang yang ditanyakan Mark, karena sebelumnya Peter telah menyamarkan namanya menjadi Patrick. Beberapa hari berlalu, Isobel sudah berada di ruangan semula, yaitu kamar 407, untuk ditawarkan kembali kepada pria hidung belang. Isobel kini mulai pasrah dan tak berdaya dengan keadaannya, bahkan membuatnya hampir gila dan sering berhalusinasi tentang putri kecilnya, hingga ia ingin mengakhiri hidupnya karena merasa dirinya sudah sangat kotor. Beruntung Peter mengetahuinya dan langsung menolong Isobel. Agar Isobel tidak merasa kesepian dan depresi, Peter memberikannya seekor anak kucing yang lucu untuk menemaninya. Lalu Peter memberitahu Isobel untuk bersiap menyambut tamu yang akan datang. Namun Isobel menolak dengan alasan bahwa ia sedang tidak enak badan. Peter pun membujuknya, mengatakan bahwa ini adalah pelanggan terakhirnya dan berjanji akan melepaskan Isobel agar ia bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Mendengar perkataan itu, Isobel pun mengenakan pakaian yang biasa ia kenakan untuk bekerja, demi bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Namun, Isobel mendandani dirinya dengan sangat aneh dan berkata-kata kasar pada tamu tersebut. Tell me how pretty I look. Secara diam-diam, Isobel menyembunyikan sesuatu untuk memberi pelajaran pada pria hidung belang itu. Tentu saja, hal itu membuat tamu tersebut marah dan langsung menemui Peter. Tamu itu pun mengancam dan mengatakan bahwa Peter harus membayar kerugian 2 kali lipat kepadanya, atau ia akan membawa putri Peter sebagai ganti dari Isobel. Ketika Isobel tersadar dari pingsan, ia melihat seorang pria tua di hadapannya yang akan menyuntiknya hingga mati. Ternyata pria tua tersebut adalah tunawisma yang muncul di awal film. Terungkap bahwa itulah cara Peter untuk menjebak semua targetnya, dengan cara seolah-olah ia adalah seorang pahlawan. Beruntung bagi Isobel karena Peter meminta pria tua itu untuk tidak menghabisi Isobel sekarang, karena Peter sendiri yang akan turun tangan. Saat pria tua itu pergi dari sana, Isobel mengerahkan sekuat tenaga untuk melepaskan borgol di tangannya. Setelah berhasil terlepas, Isobel mengambil suntikan yang ditinggalkan oleh pria tua itu di atas meja. Lalu Isobel kembali ke ranjangnya untuk bersiap-siap ketika Peter datang ke kamar itu. Peter yang menyadari bahwa Isobel akan menyerangnya, segera berbalik dan menangkis. Terjadilah pertikaian kecil di antara mereka. Awalnya Isobel terpojok, namun karena tekad yang kuat, Isobel berhasil membuat Peter tersungkur. Melihat kesempatan itu, Isobel pun berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat penyekapan itu. Setelah berlari cukup jauh, Isobel melihat mobil polisi dan segera meminta pertolongan. Isobel menceritakan semua yang terjadi padanya kepada polisi, dan mereka pun langsung mencari keberadaan Peter. Namun, polisi tidak berhasil menemukannya. Sementara Isobel sedang diobati oleh polisi, suami dan anak Isobel datang menemuinya di sana. Isobel pun kini dapat berkumpul lagi dengan keluarga kecilnya. Namun, sayangnya Peter sebagai pelaku utama tidak pernah tertangkap dan putrinya tidak pernah teridentifikasi. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.